MK tanpa threshold itu hadiah tahun baru yang bagus buat rakyat Indonesia. Pak Prabowo nggak mau ketinggalan. Sebelumnya, sebelum MK memutuskan, Pak Prabowo sudah kasih hadiah duluan ke kita. Apa itu? PPN 12% nggak jadi. 12 untuk barang mewah. Yang lainnya berarti tetap di 11%. Saya sebetulnya agak bingung sih itu hadiah apa bukan ya. Karena kan yang mau naikin juga dia juga sebetulnya. Yang ngebatalin dia juga gitu ya. Itu disebut hadiah apa enggak tuh? Kira-kira ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan niat baik yang harus kita apresiasi. Ya, nggak jadi dengerin rakyat, pro rakyat itu penting. Nggak jadi ini, semuanya buat barang mewah. Apa, hanya bagi orang kaya aja lah. Yang kena PPN 12% itu adalah barang-barang mewah aja. Nah, apa yang disebut barang mewah? Yang disebut barang mewah adalah barang-barang yang dimiliki oleh Harvey Muiz dan Sandra Dewi. Ya gitulah. Ya lo tanya aja dia. Kira-kira barang yang dia punya, nah itulah dia. Barang mewah tuh. Zaroff Richard segala tuh ya. Itu tanya tuh. Barang mewah apa dia ngerti tuh. Ya, kalau kayak dosen kayak saya barang mewah. Handphone juga gua anggap barang mewah kali itu ya, buat dosen kan, dosen kan. Bilang nah, jadi ini hal baik juga karena mungkin Pak Prabowo mendengarkan juga bukan saja keluhan dari masyarakat, tapi mungkin pandangan para ekonom juga. Ini kan di 2025 kalau jadi misalnya kemarin dinaikin 12%, ntar kita Februari akhir Maret awal tuh udah Ramadan. Biasanya sebelum Ramadan barang udah naik. Padahal kagak pernah disuruh naik. Dia naik sendiri. Terus ntar berjalan waktu Idul Fitri dia naik lagi. Bayangin kalau jadi dilaksanakan tuh 12%. Itu beban masyarakat kayak apa? Oh, ini kalau saya baca dari Antara ya. Jadi memang dengan tidak naiknya PPN ini hanya untuk barang mewah aja, ini lebih positif ke ekonomi kita. Jadi masyarakat tidak terguncang. Apakah kelak nanti akan naik PPN? Mudah-mudahan enggak ya. Jangan sampai kenaikan ini terjadi diumumkan pas tengah malam lagi. Kita punya tuh sejarah pengumuman tengah malam. Tolong ya, jangan diumumin tiba-tiba jadi mendadak diumumin tengah malam. Kita bangun tidur lagi bos. Habis itu bingung juga, kaget. Tapi saya percayalah kalau Pak Prabowo dan tim ekonominya punya strategi lebih jitu selain menaikkan pajak PPN atau menyesuaikan tarif pajak PPN 12% untuk ke semua hal. Barang mewah itu apa aja? Ini ada yang nanya nih. Kata Tempo, barang-barang mewah. Barang-barang tersebut contohnya seperti rumah, apartemen, kondominium mewah dengan harga di atas 30 miliar, pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, kendaraan bermotor mewah, dan seterusnya. Ya, ini mungkin kalau saya lihat dari kru saya nih, yang jangkrik-jangkrik ini, kalau dilihat dari barang mewah yang mereka miliki, ini pesawat pribadi enggak ya? Kapal pesiar juga enggak? Kendaraan bermotor mewah enggak? Nah, dan seterusnya ini mungkin. Ini mungkin. Dan seterusnya ini. Ya, nanti kita tanya satu-satu nih. Karena kalau lagi begini nih, terutama habis makan siang begini, nggak ada muka susah mereka. Nih, dan seterusnya nih. Rumah, apartemen, kondominium mewah dengan harga di atas 30 miliar. Kalau 300 triliun dibagi 30 miliar, ini berapa kira-kira? 300 triliun itu kan 300.000 miliar kan? 300.000 miliar dibagi 30 miliar. Jadi kira-kira dia punya 1.000 lah ya. Itu rumah mewah punya dia semua dong. Sementek tuh punya dia. Aduh. Saya tuh ngebayangin si Zaroff Richard punya 1 triliun di rumahnya aja. Udah susah ngebayanginnya. Ini lagi 300 triliun. Ya udah. Tapi kan sama Pak Prabowo udah disuruh ini ya. Banding lah jaksa ya. Ya kita tunggulah biar di penjara 50 tahun katanya. Kita tunggu aja nanti gimana. Jadi gitu ya teman-teman ya. Terima kasih lah pemerintah nggak jadi naikin. Ini saya bingung sebenarnya. Kita bahas sedikit ya.
Jadi kita perlu terima kasih nggak sama pemerintah? Kan dia ngusulin 12% kan? Ya kan? Kita nggak ngusulin kan? Pemerintah yang ngusulin nih. Terus rakyat protes. Ya minimal kita mengharu biru lah, jangan apalah, jangan dinaikin antar berat lah. Terus oke, nggak jadi. Itu kita makasih ke pemerintah apa nggak usah ya? Maksud gue gini loh, kan yang ngajuin dia, kita nggak minta gini. Kalau makasih kan kita yang ngajuin, terus dikasih sama dia. Makasih. Ini kan dia ngajuin, kita nggak suka, terus dia batalin, terus kita terima kasih, makasih ya bos, nggak jadi. Ya pokoknya kira-kira gitulah teman-teman ya. Ya kalau niat-niat baik, hal-hal positif sebaiknya kita berterima kasih lah. Jadi mudah-mudahan lebih banyak hal positif di pemerintahannya Pak Prabowo, wabil khusus di 2025 semakin adem ayem. Mudah-mudahan utang yang 800 triliun itu katanya bisa dibayar ya. Kalau nggak dibayar, Harvey Muiz aja baru 300, kurang 500. Tambah Jarov Richard 301. Siapa lagi yang diminta ya? Gayus. Siapa lagi tuh? Itulah, kita doain lah. Mudah-mudahan ya pemerintah titip negeri ini Pak Prabowo, semoga lancar semuanya 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.